91 dia pasti bisa membalikkan keadaan. Tidak seperti Amanda Mu, wajah Ricky Mo saat ini sangat suram. Pada saat ini, ponsel Ricky Mo berdering. Tatapan matanya tidak meninggalkan Amanda Mu, ia mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan itu. Wajah Ricky Mo tampak sangat dingin, entah apa yang dikatakan oleh orang yang berada di ujung telepon tersebut. Amanda Mu sulit membedakan ekspresinya. Tetapi yang mengejutkan Amanda Mu adalah setelah dia menjawab telepon, ia memandang Amanda Mu sangat dalam, kemudian kembali masuk ke mobil dan langsung pergi. Amanda Mu berbalik dan kembali ke mobil. Lucy Sen bertanya dengan ekspresi wajah yang tampak penasaran, mengapa Ricky pergi begitu saja. Dia langsung pergi setelah menjawab panggilan telepon. Amanda Mu juga tidak tahu mengapa Ricky Mo tiba-tiba pergi, pasti terjadi sesuatu yang mendesak. Amanda Mu menyalakan mobil, ia pun melihat sebuah mobil juga datang dari arah depan mobilnya. Amanda Mu memperlambat kecepatan mobil, dan mobil yang melaju berbelok di persimpangan dan melaju ke jalur di sebelahnya. Amanda Mu menurunkan jendela mobil dan melihat ke seberang jendela dan menemukan orang yang duduk di mobil di sana adalah James Gu. James Gu juga melihat Amanda Mu, dia langsung menelepon Amanda Mu. Apakah kalian baik-baik saja? Di mana Ricky? Kenapa aku tidak melihatnya? Amanda Mu berkata sambil mengemudi, dia baru saja pergi. Dia pergi setelah menjawab telepon. Apakah kamu yang meneleponnya? Tidak, aku datang dari sana. Katanya ada masalah dengan bagian jalan ini, namun mereka tidak memperbaikinya. Jika bukan Lucy mengirimiku alamat melalui WeChat, aku benar-benar ditipu oleh mereka. James Gu selesai berkata, dan menambahkan kalimat lain, Ricky benar-benar bisa memikirkan cara apapun, untung saja kalian baik-baik saja. Tanpa basa-basi lagi, mereka melajukan mobil langsung ke kawasan tempat tinggal Amanda Mu dan Lucy Sen. Amanda Mu membawa mereka ke rumahnya. James Gu duduk sebentar dan diusir oleh Lucy Sen. Ketika hanya mereka berdua yang tersisa, Lucy Sen bertanya dengan cemas, Amanda, jika Ricky benar-benar tidak berencana untuk melepaskanmu, apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada yang hidup di dunia ini karena orang lain melepaskannya. Tatapan mata Amanda Mu tegas. Melihat identitas Ricky Mo, setelah hal seperti itu terjadi di pernikahannya, tentu saja dengan cepat muncul di media. Memeriksa berita utama media besar. Pemberitaan panas terus meningkat. Sebelumnya, ketika Magisu dan Ricky Mo mengumumkan pernikahan, betapa tingginya status mereka, namun sekarang yang adalah betapa malunya mereka. Hampir semua omelan di internet menekan Magisu. Ricky Mo telah mendapatkan banyak simpati. Meskipun orang yang kaya dan berkuasa, namun dia juga masih bisa bertemu wanita seperti itu. Simpati online untuk Ricky, sangat menyedihkan, dia pasti sangat malu. Melihat identitas Ricky, seharusnya tidak sulit untuk menyelidiki latar belakang Magi, kan? Jika latar belakangnya saja tidak diselidiki, dia pasti sangat mencintai Magi. Sayangnya, orang baik selalu bertemu gadis sampah. Ada banyak tanggapan di bawah komentar ini. Magi adalah gadis sampah, apakah Ricky Mo pria yang baik? Apa maksudnya pria baik selalu bertemu dengan gadis sampah? Orang seperti apa kamu dan orang seperti apa yang akan kamu temui? Pikirkan tentang itu. Aku setuju pendapatmu. Sejujurnya, aku tidak percaya bahwa Ricky tidak akan menyelidiki latar belakang Magi. Bukankah orang kaya raya akan memperhatikan hal seperti ini? Amanda Mu membaca komentar terakhir, dan setelah membacanya beberapa kali, dia mengerutkan kening. Dia merasa bahwa komentar ini benar, Ricky Mo tidak mungkin tidak menyelidiki latar belakang Magisu. Ketika dia menikah dengan Ricky Mo, latar belakangnya diselidiki oleh Ricky Mo, mengapa Ricky Mo tidak menyelidiki Magisu? Melihat karakter Ricky Mo, dia tidak mungkin tidak menyelidiki Magisu. Jika dia menemukan bahwa kehidupan pribadi Magisu sebelumnya sangat kacau, bagaimana dia bisa bersama Magisu? Apakah seperti komentar sebelumnya bahwa Ricky Mo terlalu mencintai Magisu, jadi meskipun dia menemukan kekacauan dalam kehidupan pribadi Magisu, dia tidak mengatakan apa-apa, dan terus bersama Magisu seperti orang yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tidak benar juga, jika Ricky Mo tahu beberapa kekacauan ini dan masih bersedia bersama Magisu, dia akan muncul membantu Magisu di pesta pernikahan.
Sebelum media Sengding mengalami masalah, Ricky Mo muncul berhubungan dengan masyarakat. Meskipun situasi saat ini sangat sulit dan kacau, tetapi selama Ricky Mo bersedia, dia tentu bisa membalikkan keadaan. Setelah beberapa jam berita tersebut menjadi berita utama, berita tersebut semakin panas, dan kemudian terus berkembang seperti ini, reputasi Magi Su di kota J akan benar-benar hancur. Setiap pemikiran dan dugaan akhirnya dibuang oleh Amanda Mu sendiri. Amanda Mu terlalu malas untuk berpikir lagi pula, sekarang tujuannya telah tercapai. Ia melihat jam sekilas, sudah hampir waktunya Joanna Mo pulang sekolah. Amanda Mu mengambil kunci mobil dan berencana untuk pergi menjemput Joanna Mo. Amanda Mu melaju keluar dari tempat parkir bawah tanah, baru saja dia meninggalkan kawasan tempat tinggalnya, dia melihat dua sosok yang akrab berdiri di pintu utama kawasan tempat tinggal tersebut. Mereka adalah Eriko Xie dan Kenzo Lee. Kedua orang tersebut sepertinya sedang berdebat tentang sesuatu, ekspresi wajah mereka tidak terlalu baik. Piit. Bunyi klakson tersebut berasal di belakangnya, Amanda Mu pun tersadar, dan mengemudikan mobil ke depan. Bunyi klakson itu menarik perhatian Kenzo Lee dan Eriko Xie, dan mereka berdua melihat ke arah sini. Amanda Mu tidak suka menyalakan AC di mobil, ia akan membuka jendela, dan kedua orang tersebut juga melihat bahwa orang yang duduk di dalam mobil adalah Amanda Mu. Eriko Xie langsung berjalan menghampiri Amanda Mu. Melihatnya datang, Amanda Mu memarkirkan mobil di sisi jalan dan menunggunya. Eriko Xie menarik pintu mobil dan duduk. Amanda Mu membeku sejenak, lalu melirik keluar mobil dan menemukan Kenzo Lee masih berdiri. Apa yang terjadi antara kamu dan Kenzo? Amanda Mu bertanya. Apakah kamu akan menjemput Joanna? Aku akan pergi bersamamu. Ekspresi Eriko Xie tampak sedikit kesal. Setelah selesai berbicara, dia bersandar di kursi dan memeluk kedua lengannya, sepertinya dia tidak mau bicara. Dia tidak ingin berbicara, Amanda Mu juga tidak mau banyak bertanya, dan langsung melaju menuju TK Joanna Mo. Tak satu pun dari mereka berbicara di sepanjang jalan. Setelah menjemput Joanna Mo, Eriko Xie pun mulai berbicara. Begitu tiba di kawasan tempat tinggalnya, Amanda Mu mengendarai mobil ke tempat parkir dan mengeluarkan Joanna Mo dari mobil. Dia dan Joanna Mo berjalan di depan, Eriko Xie mengikuti dari belakang. Lagi pula harus meninggalkan tempat parkir bawah tanah, Amanda Mu juga tidak merasakan apa-apa. Joanna Mo dan Eriko Xie pun mulai mengobrol. Tiba-tiba, Joanna Mo menoleh dan bertanya pada Eriko Xie, "Paman Eriko, ayo pergi ke rumahku untuk makan bersama." Amanda Mu terpana, mengapa Joanna Mo tiba-tiba meminta Eriko Xie untuk makan di rumahnya. Eriko Xie, baiklah. Joanna Mo, kamu ingin makan apa? Aku ingin makan sayap ayam. Eriko Xie, aku boleh makan apapun. Mereka berdua bahkan di depannya, mulai mendiskusikan apa yang harus mereka di rumahnya malam ini. Joanna Mo dan Eriko Xie berbicara sejenak dan seakan mengingat sesuatu, Joanna Mo pun mendongak dan berkata pada Amanda Mu, "Mama, Paman Eriko setuju untuk datang ke rumah kita untuk makan bersama." Mengapa kata-katanya seolah terdengar seperti, dia meminta Joanna Mo memberitahu Eriko Xie untuk makan di rumah. 792 menemukan bukti. Saat tiba di rumah, Amanda Mu mulai menyiapkan makan malam. Joanna Mo mengundang Eriko Xie untuk makan di rumah dengan sangat antusias, apakah dia tidak bisa meminta Eriko Xie untuk tidak datang? Amanda Mu menghela nafas dan mengeluarkan sayur di kulkas. Kemudian, dia pergi mencari sesuatu. Eriko Xie dan Joanna Mo duduk di sofa menonton TV dengan sangat serius. Amanda Mu hanya melirik mereka, mengira mereka sedang menonton kartun atau film lain, dan langsung berjalan dari samping untuk menghampiri mereka. Tapi belum dua langkah berjalan, dia langsung mendengar dialog di TV. "Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apakah aku bukan orang yang paling kamu cintai? Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa melepaskan semua ini hanya karena aku mencintaimu. Apakah kamu semua cintamu itu palsu?" Kata-kata ini terlalu berlebihan. Dia berbalik ke belakang dan bertanya, "Kalian sedang menonton apa?" Joanna Mo kembali menatap Amanda Mu, berpikir sebentar dan berkata,
Ini adalah serial TV yang mana seorang paman dan seorang bibi menangis sepanjang waktu. Eriko Sie, serial TV cinta. Seorang pria dewasa dan seorang anak yang akan berusia 4 tahun bulan depan, menonton kisah cinta berlebihan seperti ini bersama-sama. Amandamu tidak tahu harus berkata apa. Dia berbalik dan pergi, dan dialog antara Joanna Mo dan Eriko Sie terdengar dari belakang. Paman Eriko, bibi ini sepertinya menangis lagi. Hanya akting. Lalu mengapa dia berbaring di bawah mobil? Memotong kabel rem. Jika sudah memotong kabel rem, maka akan mengalami kecelakaan mobil, lalu terluka dan mati. Wanita ini ingin membunuh bibi yang mengenakan baju merah, dan kemudian mendapatkan posisi yang diinginkan. Maksudnya, ini benar-benar melebihi pemahaman Joanna Mo. Aku akan beri contoh, misalnya aku adalah papamu. Kamu bukan papaku. Aku bilang misal aku papamu, aku dan Amanda bersama, dan kemudian ada wanita lain yang ingin menikah denganku dan membunuh Amanda, lalu menjadi istriku, ini disebut mendapatkan posisi yang diinginkan. Joanna Mo pun mengerti, oh. Amandamu tidak bisa lanjut mendengarnya lagi, dia berjalan dan memukul Eriko Sie, apa yang kamu bicarakan dengan Joanna? Ini bukan masalah besar, bukankah sangat baik jika anak kecil menerima lebih banyak pengetahuan? Selama mereka dibimbing dengan benar, tentu tidak akan ada masalah. Eriko Sie memandang Amandamu dengan jijik. Amandamu menatapnya, Eriko Sie batuk pelan, ia menoleh dan tersenyum lembut, Joanna yang lucu, mari kita ganti stasiun TV lain, bagaimana kalau kita menonton kartun saja? Kartunnya tidak bagus, Joanna Mo langsung menolak. Eriko Sie berbalik dan mengangkat bahu ke arah Amandamu, menunjukkan bahwa dia dalam posisi sulit. Ketika mereka hendak makan, Eriko Sie dan Joanna Mo juga ikut menyajikan hidangan dan menyiapkan mangkuk. Amandamu berdiri di tepi meja dapur, ia memperhatikan sikap Eriko Sie terhadap Joanna Mo, ada semacam perubahan besar dalam hidupnya saat ini. Setelah makan, Amandamu berencana mengajak Joanna Mo berjalan-jalan. Joanna Mo memakai sepatu roda. Ketika Eriko Sie dan Joanna Mo bersama, mereka seperti orang tua dan anak sungguhan, ia bisa bermain dengan Joanna Mo bersama. Amandamu memandangi mereka dari tempat yang tidak jauh. Setelah beberapa saat, Eriko Sie mendatangi Amandamu. Joanna, memang anak yang lucu. Dia selesai berkata, lalu memutar kepalanya untuk melihat Amandamu. Amanda, apakah tadi kamu pergi ke pesta pernikahan Ricky? Ya, Amandamu melirik Eriko Sie, tapi dia tidak menyangka kalau dia akan tiba-tiba menanyakan ini. Sayang sekali, aku tidak melihat kehebohan yang besar tersebut. Bagaimana situasi acara saat itu? Eriko Sie memandang Amandamu dengan tatapan bergosip. Membosankan, meskipun masalah yang terjadi pada pernikahan Ricky Mo bukan dilakukan langsung oleh Amandamu, namun tidak bisa melepaskan hubungan dia terhadap kejadian tersebut. Amandamu tidak ingin membicarakannya lagi. Dia menatap Joanna Mo, lalu menatap Eriko Sie, dan bertanya kepadanya, mengapa kamu terus bertanya padaku? Mengapa kamu tidak berbicara tentang masalah antara kamu dan Kenzo? Ekspresi Eriko Sie tiba-tiba menjadi serius. Amandamu tetap diam, menunggunya berbicara. Aku curiga dia ada hubungannya dengan kematian ayahku. Ayahmu, Dodi, aku dengar dia meninggal karena penyakit. Amandamu dari dulu tahu tentang hal itu. Saat itu dia merasa curiga, tetapi ada terlalu banyak masalah yang terjadi pada saat itu, dan tidak bisa mengurusinya, terlebih lagi dia tidak bisa pergi untuk menyelidiki kematian Dodi Sie. Memang benar dia meninggal karena penyakit, tetapi aku baru-baru ini menemukan bukti yang menunjuk Kenzo sebagai pembunuh. Eriko Sie meremas tangannya, ekspresinya serius. Hubungan Eriko Sie dan Dodi Sie tidak terlalu baik, tetapi tetap saja dia adalah ayahnya. Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Amandamu, Eriko Sie pun berkata, ya, aku sangat membenci Dodi, tapi bagaimanapun, dia adalah ayahku dan satu-satunya keluargaku. Amandamu menepuk pundaknya. Ada kilasan sesuatu di benaknya, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Dia berpikir sejenak, tetapi dia tidak ingat, jadi dia pun tidak peduli lagi. Setelah langit gelap, Amandamu pulang bersama Joanna Mo. Joanna, kemarilah, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu.
Amandamu duduk di sofa dan memandang Joanna Mo yang masih bermain dengan sepatu roda di dekat pintu. Oh, Joanna Mo di luar bermain sangat senang. Ia berlari ke arah Amandamu dengan respon suara yang keras, "Mama, ada apa? Kenapa kamu harus mengundang Paman Eriko untuk makan di rumah? Kamu masih anak-anak. Kamu harus mendiskusikan ini denganku terlebih dahulu." Amandamu berkata kepada Joanna Mo dengan menunjukkan sikap sabar. Joanna Mo menundukkan kepalanya dan memutar kedua tangannya yang kecil, lalu berkata dengan pelan, "Tapi kamu tidak punya teman. Kamu akhir-akhir ini tampak tidak begitu bahagia. Paman Eriko adalah temanmu. Apakah kamu tidak senang jika dia datang untuk makan bersama di rumah?" Tanpa menunggu Amandamu menjawab, dia mendongak lagi dan berkata, "Jika kamu tidak bahagia, lain kali aku tidak akan mengajaknya." Ternyata, Joanna Mo telah memikirkan sesuatu di hatinya. Amandamu sangat tersentuh, dan merasa sedikit sedih. Joanna Mo sebenarnya bisa melihat bahwa dia akhir-akhir ini tampak tidak bahagia. Seharian, memikirkan bagaimana cara memberi pelajaran kepada Ricky Mo, bagaimana dia bisa bahagia. Bahkan Joanna Mo sudah tahu. "Aku sangat senang. Jika kamu menyukai Paman Eriko, kita harus sering makan bersamanya, oke?" Amandamu mengulurkan tangan dan menarik Joanna Mo ke dalam pelukannya. Tubuh kecil Joanna Mo sangat lembut, dia juga mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Amandamu, seolah-olah untuk menghibur Amandamu. Mata Amandamu hampir memerah seketika. Amandamu tercekik dengan kata-katanya, "Joanna, maafkan aku, Mama telah membuatmu khawatir." "Tidak perlu minta maaf." Joanna Mo menginjak dengan marah. Amandamu melepaskan Joanna Mo dan mencubit hidungnya, "Oke, kita jangan saling meminta maaf." "Hihi." Joanna Mo tertawa dengan suara yang besar. Pada saat ini, pikiran Amandamu melintas. Ia teringat apa yang dikatakan Eriko Sie sebelumnya. Kenzo Lee berpikir dengan hati-hati, jika dia benar-benar membunuh Dodi Sie dan tidak ingin orang lain mengetahuinya, maka dia pasti akan melakukannya tanpa mengungkapkan jejak kekurangan sedikit pun. Sangat mustahil bagi Eriko Sie untuk menemukan bukti. Masalah ini sangat aneh. 793 waktunya sudah tidak lama lagi. Seseorang pasti dengan sengaja menyerahkan bukti kepada Eriko Sie yang diarahkan ke Kenzo Lee. Adapun siapa yang akan menyerahkan bukti ke Eriko Sie itu adalah... Amandamu menundukkan matanya dan tertawa sinis dengan pelan. Siapa lagi kalau bukan Ricky Mo? Ricky Mo berencana untuk membuat Eriko Sie berurusan dengan Kenzo Lee untuk mengambil keuntungan dari masalah mereka berdua. Amandamu tiba-tiba teringat kata-kata Novia Xiao, bahwa Kenzo Lee akan pergi ke rumah sakit penyakit khusus setiap minggu. Eriko Sie harusnya tahu sesuatu tentang Kenzo Lee, kan? Keesokan harinya, Amandamu mengantar Joanna Mo ke taman kanak-kanak, lalu mengajak Eriko Sie pergi untuk minum kopi. Eriko Sie menurunkan suaranya, seakan takut orang lain akan mendengarnya, "Aku sedang mengikuti seseorang, aku akan pergi minum bersamamu lain hari." Amandamu mengerutkan alisnya sejenak dan bertanya padanya, "Apakah kamu sedang mengikuti Kenzo?" "Ya," Eriko Sie tidak membantah. Amandamu menghela nafas, tidak berguna. Kenzo Lee sangat waspada sehingga dia mungkin sudah menyadari bahwa Eriko Sie mengikutinya, hanya saja dia tidak menunjukkannya kepada Eriko Xe. "Entah berguna atau tidak, namun aku sudah mencobanya, aku harus melihat apa yang dilakukan Kenzo sepanjang hari." Suara Eriko Sie terdengar sedikit geram. Amandamu terdiam sesaat, dan berkata, "Kamu harus sedikit hati-hati." "Eriko Sie, aku mengerti." Menutup telepon, Amandamu agak termenung. Eriko Sie seharusnya juga sudah tahu dengan sangat jelas, dia tidak bisa melawan Kenzo Lee. Tapi dia masih harus mengikuti Kenzo Lee. Bukan karena dia bodoh, tetapi karena dia ingin melakukan apa yang dia bisa. Seperti dia dan Ricky Mo yang berjuang untuk memperebutkan hak asuh anak. Dia jelas-jelas tahu bahwa dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi dia masih mau melakukannya, meskipun dia menggunakan cara yang tidak bermoral. Ya, dia sekarang telah menjadi orang yang tidak bermoral. Ketika Amandamu melewati kawasan tempat dia dulu tinggal, dia melihat sosok yang dikenalnya dari kejauhan. Itu Fernandimu yang dia temui di pesta pernikahan.
Dia berjalan menuju gerbang kawasan tersebut dan berhenti di depan pos penjaga, seolah-olah dia menanyakan sesuatu. Boleh memarkirkan mobil di bagian jalan ini, jadi Amandamu memarkir mobil di sisi jalan untuk melihat apa yang akan dilakukan Fernandimu. Fernandimu tidak lama berada di pos penjaga tersebut, lalu berbalik dan kembali, membuka pintu dan masuk ke mobil. Apa yang sedang dilakukan Fernandimu di sini? Apakah datang untuk menemuinya? Saat Amandamu berpikir, ponsel pun berdering. Nomor tersebut tidak asing. Dia melirik mobil Fernandimu di sisi lain. Setelah masuk ke mobil, Fernandimu tidak segera pergi. Tatapan Amandamu masih di mobil Fernandimu yang berada di kejauhan, dan dia menjawab telepon, "Halo. Amanda, ini aku." Suara Fernandimu datang dari telepon. Amandamu berkata dengan tenang, "Apakah kamu mencariku karena ada sesuatu hal?" Fernandimu terdiam sejenak sebelum berkata dengan, "Kakek sakit." Amandamu sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Fernandimu datang menemuinya kemungkinan besar untuk tujuan lain, tetapi dia tidak menyangka karena hal ini. Amandamu menurunkan matanya jatuh di setir, suaranya sedikit dingin, "Jika sakit, periksa ke dokter." Dia tidak pernah ingin terlibat dengan keluargamu lagi. Dia tidak berhutang budi pada mereka, dan mereka juga tidak ingin menemuinya lagi. Tidak saling berhubungan, ini baik untuk kedua belah pihak. Fernandimu kaget oleh kata-kata Amandamu, setelah beberapa detik dia pun berkata, "Kata dokter, kakek hanya punya waktu paling lama 3 bulan, dan dia ingin bertemu denganmu." Hanya 3 bulan. Amandamu ingat wajah galak Omarmu, hatinya pun seketika bergetar. Omarmu juga memanfaatkannya dan meninggalkannya demi keluargamu. Tapi dia melakukan beberapa hal ini, jika dibandingkan dengan Kelvinmu dan Siskamu, hal ini juga bisa dianggap dilakukan dengan terang-terangan. Di telepon, Fernandimu melihat Amandamu tidak berbicara, ia tahu bahwa Amandamu terguncang, keluargamu sangat menyesal telah melakukan hal yang buruk kepadamu, tetapi kamu harus melihat kedudukan kakek, pergilah untuk menemui dia. Ada sedikit kesungguhan dalam nada bicara Fernandimu. Dia dulu menghabiskan banyak waktu untuk bersenang-senang, tetapi sekarang dia jauh lebih stabil. Setelah beberapa saat, Amandamu berkata dengan lembut, "Aku akan memikirkannya." "Oke, aku akan mengirimimu alamatnya." Setelah Fernandimu selesai berbicara, dia menunggu sebentar, melihat bahwa Amandamu benar-benar tidak bermaksud mengatakan banyak hal lagi, jadi dia menutup telepon. Dengan segera, Amandamu menerima pesan teks dari Fernandimu. Dia membuka pesan teks, memandangi alamat di atas layar sejenak, lalu meletakkan ponsel dan pulang. Rumah baru agak besar, Joannamu juga tidak ada, dia tinggal di sini sendirian. Mungkin sisa hidupnya akan dilalui seperti ini. Amandamu duduk di sofa di ruang tamu dan berpikir begitu lama, lalu mengambil kunci mobil dan keluar. Tidak ada untungnya pergi melihat Omarmu di rumah sakit, dan tidak ada ruginya juga melihatnya, jadi lebih baik pergi untuk melihatnya sebentar. Ketika Amandamu berjalan ke pintu bangsal Omarmu dengan memegang seikat bunga, orang di dalamnya baru saja membuka pintu. "Amanda, Kelvinmu keluar." Amandamu sudah lama tidak melihatnya. Pakaian di tubuhnya sedikit kusut dan ekspresinya tampak lelah. Dia mungkin menghabiskan malam di rumah sakit untuk menjaga Omarmu. Amandamu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sedikit, yang dianggap sebagai salam. Kelvinmu memandang Amandamu dan berkata, "Kamu datang untuk melihat kakek." Dia ada di dalam, tetapi dia baru saja tertidur. Amandamu berjalan melewati Kelvinmu dan memasuki bangsal. Bangsal luas dan terang karena penuh dengan cahaya. Omarmu sedang berbaring di tempat tidur dan terlihat sangat kurus. Setelah Amandamu meletakkan bunga, dia memandang pun Omarmu. Omarmu tiba-tiba berbicara, suaranya sudah tua dan lambat, "Kenapa kamu kembali? Begitu banyak masalah di perusahaan menunggu kamu untuk menyelesaikannya. Kedepannya aku sudah tidak ada lagi, keluargamu masih harus mengandalkan kamu, Fernandi, walaupun sekarang." "Ini aku." Amandamu segera memotong kata-kata Omarmu. Omarmu membuka matanya. Pada saat melihat Amandamu, mata Omarmu tampak sangat berbinar. Amanda datang. Dia berusaha untuk bangun. Setelah Amandamu masuk,
Kelvinmu tidak pergi. Dia segera datang ketika melihatnya, dan membantu Omarmu menaikkan tempat tidur sedikit lebih tinggi. Omarmu menunjuk Kelvinmu dan berkata, kamu pergi, aku akan mengatakan sesuatu kepada Amanda. Oke, Kelvinmu mengangguk. Ketika melewati Amandamu, Omarmu berkata dengan sangat pelan, jangan membuat kakek marah, waktunya sudah tidak lama lagi. Pada saat ini, Kelvinmu tahu menjadi anak yang berbakti. Amandamu mengabaikannya dan duduk di kursi di samping tempat tidur. Kelvinmu tampak sedikit malu, dia merapikan pakaiannya dan pergi. Peng! Pintu pun sudah tertutup, hanya Amandamu dan Omarmu yang tersisa dalam di ruangan. Mata Omarmu sudah sedikit kabur, dia menatap Amandamu cukup lama dan akhirnya berkata, kamu adalah anak yang sangat cantik ketika kamu masih kecil. Sayang sekali ibumu memiliki pikiran pendek dan memperlakukanmu dengan buruk. Amandamu agak bingung pada awalnya, dan kemudian dia tersenyum, jadi, kamu selalu melihat semua ini dengan mata dingin, melihat ibuku sangat menyayangi Siska, dan memperlakukan aku seperti anak kecil yang dipungut. Kamu melihat semua ini dengan jelas, tapi kamu malah diam saja. 794 dulu memiliki hati yang lembut, namun sekarang memiliki hati yang keras. Omarmu tahu bahwa Novia Xiao memiliki pikiran yang pendek dan pandangannya terhadap dunia sangat rendah, dia terlalu menyayangi Siskamu, hingga dia tidak memperhatikan Amandamu. Omarmu tentu saja memperhatikan beberapa hal tersebut. Sebagai orang yang dituakan di keluargamu, dia seperti orang luar yang mengabaikan hal-hal ini. Akibatnya, hubungan antara keluargamu menjadi semakin memburuk. Siskamu benar-benar dibesarkan oleh kebohongan Novia Xiao, Fernandimu pergi ke luar negeri lebih dulu dan wataknya juga tidak licik seperti Siskamu. Bagaimanapun, Omarmu juga hanya bersikap egois. Dia adalah orang yang kejam. Setelah kasus penculikan Ibu Rikimo, dia dipersiapkan oleh keluargamu pergi ke luar negeri untuk melarikan diri, hingga tidak peduli dengan keluargamu sendiri. Setelah lebih dari 10 tahun berlalu, ia kembali ke Cina dan kembali ke keluargamu. Jika pada saat itu, Omarmu bisa lebih peduli dengan keluargamu dan Siskamu, mungkin hubungan antara keluargamu sekarang tidak akan seperti ini. Dia selalu mengatakan ini semua demi keluargamu, tetapi hal pertama yang harus dilindungi olehnya adalah kepentingannya sendiri. Dia tidak begitu mementingkan diri sendiri, dan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang orang yang dituakan. Setelah mendengar kata-kata Amandamu, ekspresi Omarmu menjadi sedikit kaku. Kemudian, dia tersenyum lagi, dengan sedikit sindiran di senyumnya. Omarmu bertanya pada Amandamu, apakah kamu sedang menyalahkan aku? Tanpa memikirkannya, Amandamu langsung berkata, tidak. Omarmu pun menatapnya, menunggunya untuk mengatakan kata-kata belakangnya. Amandamu berkata dengan nada tenang, kamu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang dituakan, dan aku juga tidak harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda. Ini sangat adil. Tapi kamu, bagaimanapun kamu adalah bagian dari keluargamu. Keluargamu yang melahirkanmu dan merawatmu, bagaimana kamu bisa begitu tidak simpatik? Kesehatan Omarmu sudah sangat buruk, mengatakan kalimat yang begitu panjang, sudah agak melelahkan buat dirinya. Amandamu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyisihkan rambut di telinganya, lalu berkata dengan suaranya lembut, orang yang memutuskan hubungan ayah dan anak adalah Kelvin, dan orang yang memilih Siska untuk meninggalkanku adalah Novia, dan orang yang memandangku dengan dingin dan mengabaikanku adalah kamu, jadi apa hak kamu mengatakan bahwa aku tidak bersimpati? Omarmu terkejut, dia langsung memandang Amandamu dengan seksama. Amandamu yang berusia 26 tahun masih muda dan cantik, tetapi dia memiliki wawasan yang sesuai dengan usia yang tampak antara kedua alisnya. Orang macam apa Kelvinmu, Omarmu yang merupakan ayah kandungnya yang lebih tahu. Namun sangat sulit dipercaya bahwa Kelvinmu memiliki seorang putri yang begitu tegas. Dia yang salah. Jika dia bisa membesarkan Amandamu di sisinya, keluargamu hari ini tidak akan jatuh sampai titik ini. Amandamu cerdas dan jujur. Selama dia bekerja keras, tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Ayahmu bukan orang yang pandai berbisnis. Jika aku sudah pergi, maka tidak ada yang akan membantu kakakmu, keluargamu benar-benar tidak akan mampu dipertahankan, kata-kata Omarmu,
membuat Amandamu memiliki sedikit rasa kasihan dan kelembutan. Amandamu masih mengeraskan hatinya, dan berkata, jika bukan orang yang pandai berbisnis, maka jangan berbisnis, lakukanlah sesuatu yang dikuasai, dan menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Kata-kata Amandamu masih terdengar tidak memiliki arti untuk melembut di telinga Omarmu. Ia sedikit memicingkan matanya dan berhenti berbicara. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas, baiklah. Amandamu pun bangkit dan meninggalkan bangsal. Dia tahu bahwa Omarmu tidak mungkin memiliki sesuatu hal yang baik ketika bertemu dengannya. Meskipun tidak tahu mengapa Omarmu berpikir bahwa jika dia bersedia untuk mengurus perusahaanmu, maka perusahaanmu akan menjadi lebih baik. Namun, meskipun dia benar-benar mampu melakukan itu, dia tidak mungkin mengurusinya lagi. Betapa lembutnya hati yang dulu, betapa kerasnya hati sekarang. Tidak ada yang terlahir sebagai orang yang dingin, dan tidak ada yang terlahir menjadi orang jahat. Siskamu, Novia Xiao, Kelvinmu. Orang-orang ini layak mendapatkannya. Ketika Amandamu berada di lift untuk turun ke bawah, dia pun banyak berpikir. Ketika dia meninggalkan gedung departemen rawat inap, dia menghela nafas lega. Ketika dia hendak tiba di pintu utama rumah sakit, dia mendengar seseorang memanggilnya. Amanda. Amandamu berbalik dan melihat Fernandimu dan Novia Xiao berdiri di samping Fernandimu. Langkah kaki Fernandimu dan Novia Xiao tampak sangat gelisah, bisa terlihat bahwa mereka datang dengan terburu-buru. Mungkin Kelvinmu yang memberitahu mereka. Amandamu menjawab dengan samar, kakak. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu ada di sini? Fernandimu berjalan menghampirinya, nada suaranya penuh kasih sayang, seolah-olah mereka adalah kakak dan adik dengan perasaan yang baik. Kamu sibuk bekerja? Aku hanya melihat kakek sebentar dan langsung pergi, jadi aku tidak perlu memberitahu kamu. Amandamu berkata secara langsung, ekspresi Fernandimu agak canggung. Kenapa? Fernandimu menyelesaikan kata-katanya dengan canggung, menoleh dan menatap Novia Xiao. Novia Xiao segera berkata, Amanda, akhirnya kita bertemu lagi, apakah kamu mau makan siang bersama kami? Amandamu tidak mengatakan apakah dia mau atau tidak, tetapi hanya bertanya, apakah kamu sudah menemukan Siska? Nada bicara Amandamu terdengar tenang, tetapi Novia Xiao merasa sedikit bersalah, belum. Begitu Amandamu mendengar kata-kata itu, ia pun melengkungkan bibirnya, dan berkata, aku pergi dulu. Fernandimu dan Novia Xiao ingin menahannya untuk tidak pergi, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Amandamu tidak berutang budi apapun kepada mereka, tetapi mereka yang berutang budi pada Amandamu. Fernandimu berpikir sebentar, lalu berlari mengejarnya, Amanda. Amandamu berdiri di pintu utama, ia menoleh dan memandang Fernandimu, kakak, apakah ada hal lain? Apakah kamu benar-benar tidak akan kembali dengan ke rumah keluargamu? Fernandimu berpikir sejenak dan bertanya. Aku punya rumah sendiri, beberapa kata sederhana, tetapi terdengar menusuk. Fernandimu membeku sejenak, lalu hanya mengangguk dan berhenti berbicara. Novia Xiao masih ingin mengatakan sesuatu, namun Fernandimu menghentikannya. Hingga mobil Amandamu pergi, Novia Xiao tidak tahan berkata, mengapa kamu menghentikan aku? Amanda memiliki hati yang paling lembut, selama kita berbicara dengan lembut dan memohon padanya lagi, dia pasti akan mau untuk kembali ke rumah keluargamu. Dan bersamamu kembali membangun perusahaanmu. Fernandimu dari dulu memang tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap ibu tirinya ini, tetapi pada saat ini dia agak jijik. Dia tertawa sinis dan berkata, apakah kamu tidak tahu malu, kamu masih ingin membuat Amanda berhati lembut. Aku katakan kepadamu, meskipun kamu berlutut dan memohon padanya, dia tidak akan tersentuh. Fernandimu tampaknya tiba-tiba kembali teringat sesuatu, oh, aku ingat. Seorang pelayan di rumah pernah berkata bahwa saat dulu kamu meminta Amanda untuk menggantikan Siska menikahi anggota keluargamu, sepertinya kamu berlutut dan memohon padanya, kan? Aku membicarakan masalah ini oleh anak tiri, membuat wajah Novia Xiao seketika suram, dan berkata, itu bukan karena Siska tidak ingin menikah, kami tidak sanggup memiliki masalah dengan keluargamu, jika saat itu Amanda tidak menikah, kita semua akan menderita. Fernandimu mendengus, apakah Amanda adalah putri kandungmu?
Tentu saja, dia lahir pada masa kehamilanku mencapai 10 bulan. Karena itu, dia harus kembali ke rumah keluargamu untuk membantu kita. Semakin Novia Xiao berkata, semakin dia merasa bahwa dia benar. Amandamu adalah anak kandungnya, tidak peduli betapa kejamnya kata-kata Amandamu, dia tidak akan pernah mengabaikannya. 795 Jangan salahkan aku mengumbar aib tentangmu. Setelah Amandamu meninggalkan rumah sakit, dia berkeliaran tanpa tujuan di jalan untuk sejenak sebelum akhirnya menjemput Joanna Mo dari sekolah. Taman kanak-kanak akan libur dalam 2 hari lagi. Amandamu mengendarai mobil dan bertanya pada Joanna Mo, bagaimana jika Mama akan mengajakmu pergi selama liburan? Kamu ingin pergi kemana? Aku akan pergi kemanapun Mama pergi, kata Joanna Mo dengan pelan, sambil bersandar di kursi. Amandamu tertawa mendengarnya. Beberapa hari kemudian, Ricky Mo juga tidak mengganggu Amandamu, keluargamu juga tidak pernah datang menemui Amandamu. Hari-harinya menjadi lebih damai dari sebelumnya. Selain menjemput Joanna Mo setiap hari, Amandamu sedang mempersiapkan naskah drama baru. Amandamu sesekali memikirkannya, jika terus seperti ini, itu juga bagus bagi dirinya. Namun, kehidupannya yang tenang segera hancur. Entah dari mana Novia Xiao menemukan alamat rumah barunya, jadi dia langsung mendatang rumahnya. Namun, kawasan tempat tinggalnya dikontrol dengan ketat dan tidak akan membiarkan orang masuk dengan mudah. Novia Xiao menunggu di gerbang kawasan tempat tinggal Amandamu hampir sepanjang hari, setelah Amandamu mengantar Joanna Mo ke taman kanak-kanak dan ketika dia kembali dari berbelanja sayur, dia pun bertemu dengan Novia Xiao. Novia Xiao melangkah maju dan menghentikan mobil Amandamu. Amandamu menurunkan jendela mobil dengan kesal, dan berkata dengan nada dingin, Nyonya Mu, mengapa kamu datang menemuiku di sini? Amanda, kamu jangan seperti ini, aku tahu kamu adalah anak yang baik, aku mohon, kembalilah ke rumah keluargamu. Kamu dan Ricky telah berpisah begitu lama, jadi kamu harus memiliki keluarga. Novia Xiao berdiri di luar jendela mobil, disertai dengan nada bicara yang bagus demi dirinya. Amandamu merasa tidak suka saat melihatnya. Amandamu hanya meliriknya, lalu berteriak kepada penjaga, aku tidak kenal wanita ini. Petugas keamanan segera datang dan menarik Novia Xiao pergi. Amandamu melaju menuju tempat parkir bawah tanah. Di belakangnya terdengar suara Novia Xiao yang tidak bersedai, Amanda, dengan kerendahan hati, aku memohon kepadamu sekarang. Jika kamu tidak bersedia, jangan salahkan aku karena mengumbar aib tentangmu. Amandamu terdiam sejenak dan masih mengendarai mobil ke tempat parkir bawah tanah. Namun, sore itu, Amandamu masuk dalam daftar pencarian terpopuler Weibo. Penulis, The Lost City, mengusir ibu kandungnya sendiri. Ketika Amandamu melihat judul pencarian yang panas ini, ia bahkan tidak punya keinginan untuk membacanya. Tidak muncul kerisauan di hatinya. Telepon saat ini juga berdering, itu adalah ponsel pribadinya. Ponsel kerjanya sudah lama dihancurkan oleh seseorang. Amandamu mengira itu adalah panggilan telepon dari Lucy Sen. Ketika dia mengambilnya, ternyata itu panggilan telepon dari Emeline Qin. Dia perlahan mendapatkan ketenaran karena The Lost City, dan Emeline Qin sekarang juga mendapatkan keuntungan darinya. Syuting Lost City 2 selesai, dan jika tidak ada masalah yang terjadi, itu akan ditayangkan pada 6 bulan terakhir tahun ini. Jika ada skandal pada penulis skenario selama periode ini, maka akan berdampak pada penayangan drama tersebut. Amandamu menjawab telepon perlahan, halo. Emeline Qin menjawab telepon dan bertanya, apa yang terjadi dengan pencarian online panas di Weibo? Nada bicaranya tidak terdengar marah kecuali sedikit cemas. Amandamu berkata dengan tenang, aku akan pergi menemuinya dan menghubungi Weibo untuk melakukan klarifikasi, kamu tidak perlu campur tangan. Emeline Qin tampaknya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada akhirnya dia hanya berkata, baiklah, baguslah jika kamu bisa mengatasinya. Jika kamu tidak bisa mengatasinya dengan baik, aku punya tim hubungan masyarakat di sini. Terima kasih. Ucapan terima kasih ini, Amandamu mengatakannya dengan tulus, Emeline Qin juga memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Setelah Joanna Mo pulang sekolah, Amandamu membawanya pulang dan menelepon Lucy Sen datang ke rumahnya untuk makan bersama.
Sambil menyajikan hidangan, Lucy Sen berlari ke dapur, dan berbicara pada Amandamu dengan sangat pelan, aku baru saja melihat berita pencarian panas, apa yang akan dilakukan ibumu? Amandamu menggelengkan kepalanya, setelah makan nanti, kamu tinggal di rumahku sebentar, bantu aku untuk menjaga Joanna, aku mau pergi ke rumah keluargamu. Lucy Sen berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana jika aku ikut denganmu? Amandamu bertanya, lalu, Joanna. Lucy Sen, bawa dia pergi juga. Amandamu tertawa mengindah diri sendiri, kamu tidak bisa membawanya ke rumah keluargamu. Jika anggota keluargamu tahu, mungkin mereka akan menaruh ide mereka pada Joanna. Bagaimanapun, dia adalah putri kandung Ricky. Mereka mampu memaksanya menikahi Ricky Mo untuk perlindungan dan keuntungan diri sendiri. Setelah mengetahui keberadaan Joanna Mo, mereka pasti ingin memanfaatkan Joanna Mo untuk menemui Ricky Mo untuk memanfaatkannya. Mereka tidak memiliki sesuatu seperti hati nurani. Mendengar kata-kata Amandamu, suara Lucy Sen menjadi sedikit berat, kalau begitu, kamu harus sedikit berhati-hati. Jangan khawatir, Amandamu menepuk pundak yang Lucy Sen, ayo kita makan dulu. Setelah makan malam, Amandamu pergi dengan mengendarai mobil dan langsung menuju ke rumah keluargamu. Lampu di villa keluargamu menyala terang, saat ini, semua orang ada di rumah. Sudah lama Amandamu tidak kembali ke kediaman keluargamu tersebut, dan para pelayan di villa sangat terkejut hingga mereka lupa mengatakan sesuatu. Amanda, Fernandimu pertama kali melihatnya. Amandamu sedikit mengangguk, kakak. Dia selalu menunjukkan sikap baik pada Fernandimu. Mengapa kamu pulang secara tiba-tiba? Apakah kamu sudah makan? Setelah Omarmu dirawat di rumah sakit, Fernandimu sangat sibuk akhir-akhir ini, dia tidak tahu tentang berita pencarian panas. Amandamu berkata dengan tenang, aku sudah makan di rumah, aku datang ke sini untuk mencari nyonyamu. Apakah dia ada? Fernandimu terkejut, ia menyadari bahwa nyonyamu yang Amandamu katakan adalah Novia Xiao. Seharusnya dia ada di kamar atas, Fernandimu menunjuk ke atas. Ia tahu bahwa Novia Xiao pasti telah melakukan sesuatu yang bodoh. Novia Xiao benar-benar bodoh, dia menjalani kehidupan yang konyol, dan dia masih sangat bodoh bahkan di usianya yang sudah tua. Aku mencarinya karena ada sesuatu hal, apakah ada seseorang yang bisa memanggilnya untuk turun ke bawah? Nada bicara Amandamu terdengar sangat menjaga jarak. Fernandimu sedikit menghela nafas tanpa desahan dan berkata, aku akan meminta seseorang untuk memanggilnya turun ke bawah. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada pelayan yang berada di samping, naik dan panggil dia turun ke bawah. Tidak lama setelah pelayan naik, Amandamu mendengar suara pintu terbuka dan langkah kaki yang datang dengan terburu-buru. Amanda sudah pulang. Ketika Novia Xiao berjalan ke tangga dan melihat Amandamu, dia tersenyum, aku tahu kamu pasti akan pulang. Dia melangkahkan kakinya dengan cepat untuk mendatangi Amandamu, ia juga hendak memegang tangan Amandamu. Amandamu menatapnya dengan dingin dan mundur selangkah. Tangan Novia Xiao berada di udara dengan canggung, dia pun segera tersenyum dan berkata dengan santai, ayo, duduk dan katakan yang ingin kamu katakan. Amandamu memandang Novia Xiao, ia hanya merasa konyol. Novia Xiao membuatnya hingga menjadi berita pencarian panas, namun dia terlihat masih bisa menunjukkan tampilan yang hangat dan bahagia seperti ini. Novia Xiao memandang pelayan di samping dan menegurnya, cepat dan tuangkan air untuk Nona. Pelayan itu segera menuangkan air untuk Amandamu dan memberikan untuknya. Amandamu mengangguk terima kasih, mengambil gelas air dan menyimpannya, lalu mengangkat matanya ke arah Novia Xiao. Novia Xiao menatapnya, tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan perasaan senang, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Aku tidak perlu mempertimbangkannya, dan aku tahu persis apa yang harus aku lakukan. Suara Amandamu sangat dingin, Novia, kamu ingin aku pulang ke rumah keluargamu, itu selamanya tidak akan mungkin terjadi, jadi berhentilah bermimpi. Selanjutnya bab 796 hubungan rahasia.